dulu program stunting tuh. Ada yang misalnya buat bantuan 2 miliar sampai ke rakyat, ongkos untuk menyampaikan program itu ke rakyat 8 miliar. Ya. Kan nggak masuk akal. Nah yang begitu-begitulah, ini kan jadi ujian nih buat para menterinya. Mas Haikal, dengan adanya penghematan anggaran ini, saya mengartikannya secara tidak langsung Presiden sedang men-challenge ataupun juga sedang meminta setiap kementerian agar memberikan anggaran yang masuk akal, yang benar-benar pro dengan rakyat. Pertanyaannya, apakah sampai malam hari ini masih bisa dari setiap kementerian itu untuk mengajukan ulang anggaran yang mereka butuhkan, Mas? Bisa. Jadi saya brief dulu lah. Mekanismenya ini kan kemarin, sekalian saya koreksi tadi yang disampaikan sebelumnya, APBN kita sekarang ini kan berdasarkan ketok palu terakhir di eranya Presiden Pak Jokowi. Itu diketok di 19 September kalau nggak salah. Masih era DPR yang lalu, Presiden yang lalu, dan pada saat itu Pak Prabowo dikasih ruang quick win programnya sekitar 120 triliun. Nah, pada saat beliau menjabat ini, kan ada beberapa isu, salah satu yang pertama adalah PPN kalau kita masih ingat. Nah pada saat PPN itu kita masih ingat pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo datang ke kantor Kementerian Keuangan, terus di situ kan ya kita bisa kebayangkan Menteri Keuangan juga agak khawatir segala macam, tapi Pak Prabowo yakin ini yang terbaik untuk rakyat adalah untuk mengenakan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Dan pada saat itu mudah-mudahan rakyat semua senang, dan malam itu Pak Prabowo juga bahagia bisa malah ke Bundaran HI ikut merayakan tahun baru bersama rakyatnya. Lalu setelah itu beliau di sana kan juga terima pemaparan tentang belanja-belanja kementerian, di mana beliau lihat coba ini dipelajarilah. Di situ dijelaskan oleh Kementerian Keuangan sistem yang mereka biasa pakai, dan di situ bisa dilihat itu sebetulnya rincian sampai ke satuan 9. Oke. Dan di satuan 9 situ beliau tentu minta timnya beliau untuk meneliti setiap kementerian. Nah di situ baru ketahuan, oh ternyata banyak sekali nih keborosan-keborosan yang sebetulnya bisa dipakai untuk penghematan dan bisa dipakai untuk yang lebih produktif. Dan sekarang masih bisa untuk kementerian melakukan. Nah dulu, kita kan di Inpres nomor 1 itu kan diberikan waktu sampai tanggal 14 untuk melapor kembali penghematan yang sudah dilaporkan ke DPR. Jadi sampai hari ini tadi semua ketok-ketok palu di DPR untuk persetujuan penghematan. Persetujuan penghematan itu adalah tidak ada perubahan program ataupun apa-apa, tapi persetujuan dari DPR bahwa program-program yang sudah disepakati sebelumnya, misalnya kayak Kementerian PU 110 triliun, disepakati adalah penghematannya kira-kira 50%, jadi sekarang ada 55 triliun misalnya. Nah itu kita sepakati bahwa program yang separohnya itu dibintangin. Kalau bantuan untuk perguruan tinggi gimana Mas? Sekarang kan ada kekhawatiran munculnya ataupun kenaikan harga. Jadi akhirnya itu disepakati untuk dibekukan, dibintangin tuh kalau istilahnya itu di hold gitu kan. Nah sebelum dialokasikan untuk yang lain-lain, tentunya masing-masing menteri ya seperti kita dengar mungkin ada yang keberatan itu sekarang tolong ajukan, tapi sekarang benar-benar dipastikan bahwa di dalamnya ini nggak ada pemborosan yang aneh-aneh. Seperti tadi saya bilang, kalau memang ini untuk kepentingan mahasiswa, untuk kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan, programnya benar-benar jangan diisi. Kalau kita masih ingat, saya kalau nggak salah dulu program stunting tuh, ada yang misalnya buat bantuan 2 miliar sampai ke rakyat, ongkos untuk menyampaikan program itu ke rakyat 8 miliar. Ya. Kan nggak masuk akal. Nah yang begitu-begitulah, ini kan jadi ujian nih buat para menterinya. Kalian ya kalau ngajuin, sekarang tolong diteliti yang benar, supaya benar-benar efektif. Rupiah per rupiahnya ini nyampainya itu benar gitu. Oke, Mas Huda silakan. Ya, ini menarik. Sebenarnya kalau kita lihat, memang pola kebijakannya Prabowo itu kan selalu pada menit-menit terakhir menyampaikan, saya ini untuk rakyat. Tapi ingat, ini kita mungkin membahas sedikit tadi karena membahas PPN 12% ya. Itu kita ingat banget lah pembahasannya itu mulai dari kapan dan sebagainya. Pun dengan Prabowo ketemu sama timnya Mas Haikal yang tim Komisi 11 ya, pada saat itu juga sampaikan kan. Tapi masalahnya adalah pembantu presidennya tidak memutuskan dan bahkan hingga 31 Desember Mas. Ini kalau menurut saya bukan suatu praktik negara yang baik sebenarnya. Ketika masyarakat ini tidak mengerti bagaimana sih
kelanjutannya dari 12% ini seperti apa dan sebagainya. Ini sebenarnya ada problem ketika menerjemahkan arahan atau seperti apa Mas Huda? Ya itu pasti akan ada problem bahwa apakah yang menerjemahkan arahan atau arahannya tidak diterima dengan baik oleh para pembantu presiden. Kita nggak tahu, itu yang tahu pasti pembantu presiden akan baca seperti apa. Tapi yang saya baca adalah memang kasus-kasus seperti ini ataupun pola-pola seperti ini berulang. Kita bukan hanya di PPN 12%, kemarin gas LPG 3 kg, pun dengan yang masalah efisiensi anggaran. Kita kemarin mendengar bahwa ada beberapa yang karyawan TVRI, RRI yang dia dirumahkan dan sebagainya, itu adalah bentuk dari penerjemahan efisiensi anggaran yang masuk ke operasional. Oke. Ya, tapi mereka datang ke DPR, terus DPR bilang tidak jadi untuk diefisiensikan. Nah ini kan praktik negara yang tidak baik sebenarnya. Baik. Ada orang yang dia berusaha untuk memotong, tapi ada orang Prabowo sendiri yang dia bilang ini buat rakyat dan sebagainya. Baik, ini saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, dari sisi politik membaca seperti apa sih kondisi seperti ini? Ini seperti test the water sebetulnya. Jadi seolah-olah kita coba efisiensi, nanti kalau nggak ada yang protes, kita jalan terus itu. Jadi bernegara tidak menjalankan prinsip-prinsip good governance menurut saya. Transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya itu. Ini membahayakan sebetulnya cara-cara seperti ini. Karena menimbulkan gejolak, tensi sosial naik, tensi politik naik, masyarakat gelisah. Oke. Ini kan problematik. Baik, Mbak Dita coba-coba ini di underline oleh Mas Ubed tadi. Silakan Mbak komentarnya Mbak. Ya, kalau kita bicara dari apa yang tadi sudah dibahas ya, mungkin beberapa case tadi, contoh-contoh soal gitu. Pada prinsipnya sebenarnya kalau Pak Presiden, Pak Prabowo, itu kita tahu lah gaya kepemimpinannya kan menyampaikan apa yang jadi arahan tuh sangat straightforward ya. Apa adanya gitu, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling. Eksplisit ya. Eksplisit sekali, jadi tidak perlu kita menerjemahkan terlalu sulit begitu. Dan itu arahannya bisa dibilang semua orang bisa langsung menangkap gitu ya. Nah memang ketika kemudian itu diturunkan di dalam tataran untuk implementasi, itu interpretasi memang sangat mungkin terjadi dinamika ya, terjadi dinamika gitu. Jadi ketika kemudian apa yang jadi instruksi beliau dan kemudian di tataran implementasinya sepertinya multitafsir ya, beragam, ya ini memang bisa dibilang ini dinamikanya ya. Tetapi sekali lagi intinya adalah Pak Presiden juga pasti akan mengawal. Meskipun kemudian beliau arahnya sudah jelas, tetapi ketika di tataran implementasinya ada sesuatu yang meresahkan masyarakat atau bahkan menyulitkan, contohnya seperti kemarin LPG 3 kg ya, itu semangatnya kan sebenarnya sangat baik ya. Untuk tadi subsidi tepat sasaran, masyarakat juga menikmati apa yang sebenarnya tujuan dari subsidi gitu ya, keterjangkauan dan sebagainya. Tetapi memang ketika diimplementasikan di tataran teknis, berbeda-beda. bisa tafsirannya bisa berbeda dan Presiden langsung bereaksi kan, berespon tentang hal tersebut. Kalau beliau tidak peduli kepada rakyat, rasanya mungkin beliau tidak akan kemudian ikut turun dan memberikan arahan yang seperti itu kan. Baik Mbak Dita, pertanyaan kami berikutnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Apa korelasi antara Raja Kecil dengan wacana reshuffle kabinet? Kami segera kembali.